warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini aku Mela Alifia Bawa yang akan memandu diskusi malam ini. Jadi topik kita kali ini sangat relevan dan sering jadi perdebatan nih, apalagi untuk generasi Z di tengah budaya Islam. Jadi kita tuh sering bertanya-tanya, kita harus menolak, menerima, atau harus menyaring gitu. Jadi kita tahu kan kalau Gen Z itu lahir besar di era digital yang dikelilingi budaya modern yang sangat dinamis, mulai dari musik, fashion, hingga sosial media. Nah, pertanyaan di sini dan mungkin akan jadi perdebatan nih, bagaimana sih mereka sebagai anak muda Muslim tentunya menyikapi banjirnya informasi dan tren ini secara Islami. Apakah mereka memilih menolaknya secara mentah-mentah atau menerimanya tanpa filter, atau justru punya cara lain sendiri nih untuk menyaringnya. Nah, untuk membahas topik kali ini mungkin tentunya aku juga nggak akan membahas topik ini sendirian. Aku bawa narasumber yang sangat relevan untuk topik ini. Jadi say hi, halo. Jadi mungkin kita akan perkenalan terlebih dahulu sebelum kita memulai topik dan perdebatan kita kali ini. Dari mulai Reva. Hai, kenalin nama aku Reva Andipulizani, mahasiswa peserta UT 2024. Halo, perkenalkan nama aku Naila Rahma dari PG PAUD kelas 2B. Halo, nama aku Natasha Dumani dari Prodi PG PAUD dari kelas 2B. Halo, aku Kayla Sipa Pajrina dari Prodi PG PAUD dari kelas 2B. Nah, kita udah kenal nih ya. Boleh dong kita minta tepuk tangannya dulu. Untuk memulai perdebatan atau topik kita yang sangat hangat ini, aku ingin langsung nih ke Teh Aca sama ke Teh Reva. Kalian kan lebih dulu ya berinteraksi dengan budaya modern ini. Bagaimana sih kalian menanggapi tren-tren seperti musik K-pop, fashion streetwear, atau influencer di media sosial? Apakah ini juga bagian yang tak terpisahkan dari identitasnya Gen Z? Boleh dijawab sama Teh dulu. Menurut saya tren-tren itu kayak fine-fine aja ya. Soalnya itu kayak kami tuh tumbuh besar tuh kayak dengan internet gitu. Kayak apa ya, musik K-pop misalnya bukan cuma lagu tapi juga tentang estetika visual dan pesan positif yang dibawa. Nah, fashion juga seperti itu. Ini ekspresi diri kita sendiri. Nah, kita nggak bisa menutup mata dari ini semua ya gitu. Karena ini realitas lingkungan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita mengambil yang baik dan membuang yang buruk, bukan menolak semuanya. Seperti itu. Oke, mungkin dari Teh Aca sendiri nih kita bisa dengar gitu kalau Teh Aca itu cenderung menerima ya, gitu. Bukan teknologi apa ya Teh, perubahan itu informasi tersebut. Iya. Tapi pertanyaan dari Teh Aca sendiri tadi yaitu gimana sih caranya kita biar nggak menolak semua itu? Oke, mungkin dari Teh Reva, apakah akan menjadi perdebatan juga? Kalau aku sih cenderung menyaring ya, karena kan gak semuanya itu baik ya. Apalagi zaman sekarang tuh kita apa-apa tuh serba K-pop gitu ya, kayak kebaya aja apa Korea apa namanya Korea look. Jadi tuh kayak, dan itu kan rata-rata pada crop top. Iya benar. Bener-bener gak sesuai banget kan sama ajaran Islam. Jadi menurut aku tuh kita harus lebih hati-hati dan menyaring gitu. Boleh diambil yang positifnya, kalau misalnya yang gak sesuai sama ajaran Islam boleh ditinggalkan gitu. Oke, jadi kalau untuk Teh Reva sendiri nih, aku dengar kalau Teh Reva itu sebenarnya menerima, tapi juga ada menolak. Mungkin menolaknya itu sisi buruknya. Mungkin bisa langsung kita mulai nih perdebatan kita nih ya. Oke, aku lihat sih Teh Aca itu melihat sebagai ekspresi diri gitu ya, sebagai identitas. Tapi Teh Reva sendiri itu mengingatkan kita tentang identitas Islam yang lebih utama gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi dari yang informasi yang aku dapat nih, kalau Teh Aca itu lebih melihat sebagai ekspresi identitas gitu. Identitas kita sebagai Gen Z itu ya memang seperti itu gitu ya Teh, benar? Betul banget. Oke, kalau dari Teh Reva sendiri sih mengingatkan kita tentang identitas Islam yang utamanya gitu ya. Sedangkan nih kita bakalan ke Teh Kayla dan Teh Naila nih. Teh Kayla sebagai perwakilan yang mungkin bakalan menolak atau melihat lebih ke sisi hati-hatian atau bahkan ke penolakan ini. Bagaimana sih pandangan Teh Kay dan Teh Nai tentang batasan-batasan budaya modern ini jika dikaitkan dengan nilai-nilai Islam? Adakah yang menurut Teh sendiri ini kayaknya udah stop karena sudah melampaui batas? Boleh dari Teh Kay dulu. Oke, aku jawab ya. Soalnya tadi juga udah ada beberapa yang terjawab dikit sama Teh Reva ya.
Soalnya kalau dilihat dari anak Gen Z sekarang tuh lebih sukanya kayak ke K-pop, ke idol kan. Berarti otomatis kan dia secara tidak langsung ntar dia bakal ngikutin dari gayanya, dari berpakaiannya, mungkin dari dari bicaranya juga ya, mungkin akan mengikuti. Nah, kita melihat nih dari K-pop, mereka kan pakai bajunya tuh yang tidak menutupi aurat, kan otomatis jadi tabaruj, terus jadi kayak pamer aurat juga. Secara tidak langsung mereka kan menontonkan aurat ke yang bukan mahramnya kan. Terus itu udah jelas-jelas banget melanggar syariat ya, udah melanggar batasan nih, apalagi mereka sampai dipamerin ke sosial media. Terus kan jadinya orang-orang juga ngeliat dia tuh nggak yang positif doang kan, pasti ada yang negatif, pasti ada beberapa orang nanti yang menimbulkan lagi yang gibah, atau orang itu tuh jadi ngomongin ke anti, ih ini kok gini ya bajunya, ih ini kok gini ya, padahal mungkin dia mau ngikutin doang idol kan, iya, cuman gara-gara ada, jadi dia menimbulkan seseorang yang gak suka ke dia, otomatis kan jadi Bahan baru ya. jadi bahan baru buat berbuat lagi, Wah, seru banget ya. Terima kasih TK. Mungkin kita bakalan lanjut ke Teh Nai gitu. Gimana sih pendapat Teh Nai sendiri? Kalau aku di tim yang netral ya, sebenarnya aku bisa ngambil dari sisi positif dan sisi negatifnya. Aku paham banget sama kekhawatirannya Kayla. Emang ada hal-hal yang jelas bertentangan gitu sama agama Islam itu sendiri dari pada TK. Iya. Generasi Gen Z ini itu kreatif ya, kreatif, inovatif. Daripada menolak mentah-mentah, kenapa nggak coba menyaring aja gitu kan. Misalnya musik, kita bisa mendengarkan musik dengan lirik yang positif mungkin. Terus fashion bisa modis tapi yang syar'i gitu, jadi masih bisa menutupi aurat tapi masih modis gitu, jadi masih mengikuti zamannya. Untuk media sosial bisa digunakan untuk menyebarkan kebaikan, seperti dakwah atau kegiatan positif lainnya. Justru itu tantangan bagi Gen Z ya, untuk menunjukkan bahwa Islam itu fleksibel dan relevan di segala zaman. Peran orang tua dan lingkungan, juga media sosial itu sangat amat penting untuk sekarang. Oke, wah mungkin sengit sekali ya Teteh. Jadi kita boleh sangat boleh kita tarik napas dalam-dalam lalu buang dulu gitu. Karena pertanyaan selanjutnya mungkin bakalan memicu perdebatan yang lumayan iya, panas lagi seperti tadi. soalnya kan dari sini aja saya sudah Wow. soalnya emang udah bertentangan banget Iya, ya, iya. makin meresahkan, makin banyak banget nih bahan buat Laki-laki berimajinasi gitu kan. Makanya saya bukan menolak mentah-mentah ya, tapi lebih kayak mending nggak usah deh daripada timbul masalah-masalah gitu. Oke. Apakah ada yang mau Kalau aku karena tadi aku adalah tim netral, jadi aku mengambil positifnya saja ya guys. Oke, Teteh. Sudah saja. Oke. Mungkin perdebatan ini sengit banget ya Teh. Kita punya spektrum dan pandangan masing-masing nih. Di sini kan kayak ya boleh-boleh saja, tapi di sini kayak boleh, tapi menurut aku ada yang nggak boleh deh. Tapi TK sendiri kayak menolak gitu ya. Takutnya mau kita lebih ke jerumus ya, daripada kita ke jerumus mending nggak usah deh gitu. Oke. Sedangkan dari Teh Nai sendiri malah kayak aku netral aja gitu. Nggak apa-apa aja. Tapi jujur ya, aku tuh yang nggak terlalu suka sama K-pop, makanya aku nggak mau banget. Bukannya aku bukannya kayak aku nggak suka, bukannya Tidak menolak. bukannya aku nggak suka, bukannya gara-gara aku nggak suka ya. Tapi kalau dilihat lagi nih, oh ternyata lebih baik tidak ya daripada ngerti ya, baik. Mungkin kita bahas lanjut ya Teh tentang pertanyaan selanjutnya. Nah ini kita bakalan bahas tentang bagaimana sih peran lingkungan terutama kepada orang tua dan juga media sosial dalam membentuk pandangan Gen Z tentang ini. Apakah Gen Z merasa terbebani atau justru tertentang? Nah kita bakalan mulai seperti tadi di awal dari Teh Aca dulu nih, boleh Teh Aca?
Oke, baik. Aku rasa orang tua itu berperan yang sangat besar. Benar. Tapi pendekatannya itu harus tepat. Nah, kalau orang tua terlalu mengekang atau justru menolak tanpa penjelasan nih, Gen Z itu justru akan mencari cara sendiri gitu. Iya, Dan kayak bisa jadi salah arah. Jadi Iya, kalau jadi ya udahlah, nggak orang nggak dikekang gitu ya, bebas aja gitu, mau kemana Iya, aja gitu iya. kan. Terus mereka juga butuh pemahaman nih, dan dialog bukan larangan. Kayak media sosial juga membentuk kita, tapi kita juga punya pilihan gitu. Banyak kok kayak influencer muslim yang bisa jadi contoh bagaimana fashion atau musik bisa tetap islami. Wah. Seperti itu. Terima kasih ya Teteh Aca tentang pandangannya sendiri nih dari pertanyaan aku. Mungkin kita bisa lanjut ke Teh Reva sendiri, gimana sih tanggapannya? Kalau untuk media sosial sendiri, menurut aku tuh kita kan sebagai Gen Z pasti udah tahu gitu ya mana yang salah, mana yang benar. Jadi menurut aku tuh kayak kita bisa lebih menyaring gitu loh tontonan-tontonan yang sekiranya cocok gitu loh untuk ditonton. Sekarang kan lagi kayak zaman banget ya Thailand. Oh iya, benar. Dan di sana kan kita itu genrenya apa? aduh itu LGBT ya. Oh, bener-bener banyak banget. Itu sangat Bang ya, guys. bener-bener banyak banget peminatnya. Karena Sudah dinormalisasikan. udah bener-bener iya. banyak banget yang normalisasi. Karena tuh yang pertama si aktornya ganteng gitu ya. Jadi kayak cuci mata gitu. Padahal tuh kalau kita lihat kayak secara jelas tuh kayak cowok gitu ya, tapi karena si aktornya ini ganteng jadi kayak banyak yang ya udah sih suka. kayak normal Iya. Sekarang aja gitu, udah orang gampang ya gitu. Lalu mungkin menurut aku juga karena aksesnya gitu ya, aksesnya iya, aksesnya sangat juga, mudah betul. diakses sama siapapun, bahkan kayak anak kecil pun bisa Bisa, melihat iya. itu. Jadi ya memang sih. Kita lanjut lagi ke Teh Reva. Apakah sudah? Menurut aku kita sebagai guru PAUD penting banget nih buat ngawasin anak-anak kita dalam bermain itu wajib. Jadi kalau aku sendiri nih ya mau tanya ke Teh Reva. Jadi sebenarnya anak PAUD itu harus gak sih dikasih HP atau enggak? Boleh sih selagi kita bisa ngawasin gitu ya. Jadi tuh tetap dalam pengawasan kita gitu. Betul. Jadi kalau misal kita ngasih mereka tuh screen time 1 jam, nah itu tuh tetap dalam pengawasan kita. Kita juga bisa kasih dia YouTube yang khusus untuk anak-anak gitu loh, for kids gitu. Jadi mereka tuh nggak salah dan nggak bisa akses yang aneh-aneh gitu. Terus juga kan kita mantau ya, jadi nggak mungkin kan mereka aneh-aneh. Oke, betul. Wah, sengit ya kan? Sama. Kita mungkin lanjut aja ke Teh Kay. Jadi gimana tanggapan Teh Kay sendiri? kalau menurut aku lebih cenderung ke bukan menolak ya, tapi lebih ke hati-hati. Karena kan Gen Z ini kan yang Teh Nay tadi bilang inovatif, kreatif. Nah, kreatifnya itu udah di luar Luar banget ya. Kayak nah, saking di luar nurunnya, saking di luar Luar-luarnya. pasti kalau misalkan ada yang baru tuh dia ngikutin dikit-dikit. FOMO ya, FOMO. Apalagi yang kata tadi Teh Reva yang LGBT itu kan sebenarnya kan ada dalil yang menyatakan kan kalau misalkan kalau kita mengikuti satu kaum itu maka kamu bakal jadi kaum itu. Jadi kalau kamu mengikuti satu golongan itu maka kamu akan jadi golongan itu. Ya. Nah iya, jadi menurut aku mending jangan terlalu ini deh ya kalau Jangan misalkan- terlalu open Harus ada gitu ya. terus jangan terlalu ini banget sama sosial media. Jadi kayak ya udah deh kita nyari lagi kesibukan yang lain, kan bisa tuh kayak baca buku apa Iya, kayak betul, gitu yang betul, lebih betul. bermanfaat kan Iya. daripada kita nyari sesuatu yang tren, kitanya FOMO sendiri kan. Padahal salah ya Teh ya? Iya. Open minded. Oke, mungkin dari Teh Kay sendiri apakah sudah atau boleh kita lanjut ke Teh Nay? Boleh lanjut ke Oke, Teh Teh Nay. Nay. Boleh lah kita ini. Kalau aku melihatnya sebagai tantangan ya, Gen Z itu cerdas dan adaptif nih sebenarnya. Mereka bisa kok memilah mana yang baik, mana yang buruk. Kuncinya adalah pendidikan agama yang tidak kaku dan Oke, mungkin tidak dogmatis ya Teh ya? ya betul Iya, ya betul. Apa namanya? Gimana sih cara kita ngajarin itu? Iya, ajarannya tuh nggak kaku, nggak kayak zaman dulu ya, tau lah ya zaman dulu sekaku apa. Ini bisa dijadikan perdebatan Teh. Hai, kita debat lagi.
aku bukan mendebat ya, lebih kayak Meluruskan. Iya, meluruskan. Oke, boleh. Lebih baiknya mending kayak begini ya, daripada gitu. Tapi biasanya yang dikekang malah makin menjadi jadi. Karena ada adrenalin tersendiri. Iya, jadi mereka jadi buat keputusan sendiri tanpa melihat sisi Baik negatifnya. Jadi mereka maunya ya udah aku ngambil keputusan ini aja gitu loh. Ini justru jadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa Islam itu relevan dan bisa beradaptasi beradaptasi. Mungkin itu aja ya. Oke. Seru banget ya Teteh di sini. Aku bahkan kayak luar biasa sekali ya perdebatannya malam ini. Mungkin bukan perdebatan ya kata Teh Kay sendiri. Ini tentang meluruskan apa yang salah. Jadi dari pandangan Teh Aca sendiri nih, kalau bisa aku rangkum, Teh Aca sendiri itu melihat kalau ini tuh sebagai tren dan sebagai ekspresi diri atau identitas yang bisa kita saring loh. Terus kalau dari mereka sendiri yang menekankan tentang identitas Islam sebagai pondasi. Lalu Teh Kay sendiri yang menyerukan tentang kita harus hati-hati nih harus untuk banget menyaring hati-hati ini ya, harus waspada gitu. Betul. Waspodanya harus Bahkan bener. mungkin dari penolakan Teteh sendiri ya tentang kalau ini tuh melanggar aturan syariat Islam dan lain-lainnya. Lalu Teh Nay yang mungkin optimis dan percaya kalau Gen Z itu sebenarnya nggak kayak gini loh, gitu ya. Oknum ya. Iya, jadi di sini tuh banyak banget gitu ya yang mungkin bisa jadi perdebatan, tapi tentunya kita bakalan akhiri aja sampai di sini ya Teh. Kita boleh ngobrol lagi di belakang karena Kita berbincang-bincang di belakang. Iya, ya. kita meluruskan lagi sesuatu yang bengkok jadi lurus ya Kak. Ini bukan sama Teh Nay doang kan? No, tidak dong. Kita berempat, berlima sama Asma guys. Oke, jadi iya. Boleh lanjut Teh. Soalnya kan semua manusia itu ada salahnya. Hari ini. Semua manusia itu tidak ada yang benar, semuanya itu pasti ada yang salah. Cuman kita Perbaiki. Kita kasih tahu diri kita sendiri karena kita tahu yang salah mana. Jadi kita meluruskan apa Iya, yang betul. ya. Oke, mungkin sebagai penutup kita kali ini ya. Apa sih harapan Teteh-teteh di sini untuk Gen Z di masa depan dalam menyikapi budaya modern ini biar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan budaya leluhur kita? Boleh dari Teh Aca dulu. Mungkin harapan saya semoga Gen Z bisa menjadi generasi yang progresif dan lebih berani dan berinovasi tapi tetap berpegang teguh pada prinsip Islam. Kita bisa hijrah atau berubah ke arah lebih baik tanpa harus meninggalkan semua yang modern. Boleh Teh Reva dilanjut. Kalau aku untuk Gen Z ya lebih selektif lagi karena kan kita nggak mungkin ya nggak melek sama teknologi itu bakalan ketinggalan banget gitu ya. Bakalan gaptek. Jadi menurut aku harus disaring-saring lagi gitu mana sih yang emang baik dan sesuai ajaran, mana yang enggak. Kalau misalnya yang baik bolehlah diikutin, kalau yang enggak boleh ditinggalin. Oke, ini ya keren banget dari Teh Reva sendiri. Gimana nih dari pandangan Teh Kay dan harapan apa yang bisa Teh Kay kasih buat Gen Z? harapan aku buat Gen Z kedepannya semoga menjadi generasi yang lebih baik lagi, apalagi yang tadi Teh Naila bilang kan kreatif dan inovatif. Semoga bisa memilih ya, harus benar-benar melek apa yang boleh, apa yang enggak. Terus balik lagi ke Al-Quran dan juga hadis, harus bisa memilih mana yang baik dan juga benar. Apa yang tadi Teh Rapa bilang, yang baiknya boleh diikuti, yang jeleknya boleh ditinggalkan. Bagus sekali ya. Lalu boleh kita lanjut ke Teh Nay. Teh Nay sendiri apa sih harapannya? Aku optimis ya Gen Z akan mampu menjadi generasi yang mampu beradaptasi gitu dan berdakwah melalui cara-cara modern, misalkan di Instagram atau di TikTok ataupun di YouTube. Terus tunjukin bahwa Islam itu indah, relevan dan bisa berjalan beriringan dengan kemajuan zaman selama kita tahu batasannya. Wah, boleh dong kita aminin dulu dong. Amin ya Allah. Semoga Gen Z tidak salah memilih jalan ya. Amin. Wah, diskusinya sangat menarik nih ya. Tapi pastinya setiap permulayan ya. Setiap pertemuan akan ada perpisahan nih. Jadi mungkin di
akhir kita, alangkah baiknya kita ucapin dulu alhamdulillah karena Alhamdulillah. Jadi aku harap gitu ya dari podcast kita kali ini itu kita bisa lebih memicu untuk berpikir lebih dalam dan tidak salah jalan gitu ya. Terima kasih banyak nih kepada narasumber keren kita. Kepada Teh Kay, Teh Nay, Teh Aca, sama Teh Reva atas pandangan-pandangan yang brilian meskipun berbeda tapi tetap satu sama ya. Tujuannya itu tentang biar Gen Z itu lebih melek loh gitu ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar setia kita. Terima kasih karena telah mendengarkan tentang perdebatan suara milenial dan suara Gen Z yang sudah menyimak. Terima kasih banyak. Jadi saya Mel Alifia Bawa pamit undur diri. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di tugas lainnya. Bye. Jangan lupa like dan subscribe YouTube tutorial guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.